Sidang pengucapan putusan Kamis 26 September 2024. Mahkamah Konstitusi gelar sidang pengucapan putusan untuk 9 perkara pengujian undang-undang. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo, Mahkamah menolak permohonan para ibu yang menguji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penguasaan hak asuh anak. Namun demikian, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PVOE menegaskan dalam hal terjadi perceraian, meski pengadilan menentukan hak asuh anak pada salah satu orang tua, namun orang tua yang tidak memiliki hak asuh tidak boleh dihalangi untuk bertemu anaknya. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan tindakan pengambilan paksa dan menguasai anak tanpa hak atau izin dari orang tua pemegang hak asuh, meskipun dia adalah orang tua dari anak tersebut, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 330 ayat 1 KUHP. Pada kesempatan yang sama, Mahkamah juga memutus perkara nomor 63 tahun 2024 perihal pengujian Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon mengenai uji konstitusionalitas pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat formil. Sementara dalam pokok permohonan, selain dan selebihnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Pada prinsipnya, Mahkamah menegaskan argumentasi pemohon tidak dapat meyakinkan majelis hakim untuk mengubah pendiriannya dalam putusan sebelumnya. Berikutnya, dalam pengujian Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur mekanisme rekrutmen pegawai Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Rega Felix. Menurut Mahkamah, mekanisme perekrutan pegawai Bank Indonesia telah diserahkan oleh undang-undang untuk diatur kemudian melalui peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, khususnya tentang manajemen sumber daya manusia. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pengujian Undang-Undang Narkotika perihal pengaturan mengenai pengusiran warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah negara Indonesia ditolak Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan transnasional dan termasuk tindak pidana luar biasa. Menurut Mahkamah, hukuman pengusiran terhadap warga negara asing dari suatu wilayah karena tindak pidana narkotika juga berlaku di sejumlah negara lain. Mahkamah berpandangan perlu ketegasan untuk menjaga kedaulatan negara serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari tindak pidana narkotika. Selanjutnya, dalam perkara pengujian Undang-Undang Jalan, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai terdapat persoalan keabsahan surat kuasa pemohon sehingga pemohon dianggap tidak memenuhi syarat formil. Sementara itu, dalam permohonan pengujian Undang-Undang Advokat yang diajukan Hairul Kusuma juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menilai magang bagi calon advokat merupakan kesempatan untuk menambah pengalaman praktis dan etika, terutama dalam menangani kasus-kasus konkret dan bukan hanya sekadar memenuhi syarat formal. Mahkamah berpandangan apa yang didalilkan pemohon merupakan persoalan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma. Berikutnya, dalam permohonan pengujian Undang-Undang Advokat yang mengatur batasan usia seseorang untuk menjadi advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat, Mahkamah menolak permohonan tersebut. Mahkamah menegaskan ketentuan mengenai batas usia merupakan ranah pembentuk undang-undang. Permohonan pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur pengangkatan guru besar kehormatan dari kalangan non-akademik juga ditolak oleh Mahkamah. Mahkamah menilai pengangkatan guru besar kehormatan dari kalangan non-akademik telah ditentukan secara tegas. Selain itu, dengan adanya pengangkatan guru besar kehormatan dari kalangan non-akademik, diharapkan dapat memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Terakhir, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan pemohon perihal pengujian Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur kewenangan Majelis Rakyat Papua atau MRP. Menurut Mahkamah, pengaturan kewenangan MRP dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Ilham Wiryadi, Hendy Prasetya, MKTV News, melaporkan.